Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di vlog saya. Di video kali ini saya akan membacakan surat Maryam ayat 40. Mudah-mudahan kawan-kawan semua ada waktu, ada rezeki, dan ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menonton video-video saya. Dimana di video saya ini saya membacakan terjemahan Al-Quran, dan ada di video saya yang mengajarkan membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Intinya semua video-video saya ini berjudul ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah, untuk menggali atau mengambil atau untuk mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini, kita harus punya ilmu lagi. Jadi Allah itu akan memberikan ilmu kepada orang yang berilmu. Kalau dipikir secara akal atau logika, mana mungkin seseorang itu berilmu sedangkan dia tujuannya belajar itu adalah mencari ilmu. Di dalam ilmu atau di dalam beragama ataupun di dalam sekolah itu ada level, ada tingkat, ada kelas. Ada kelas 1 SD, ada kelas 3 SD, ada kelas 6 SD. Begitu juga SMP, ada kelas 1-nya, ada kelas 2-nya. Dan begitu seterusnya. Di dalam belajar ilmu agama pun juga begitu. Ada kelasnya. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini, orang itu harus belajar dulu. Yang pertama dia itu belajar membaca Al-Quran. Nah, kalau dia tidak pandai membaca Al-Quran, maka dia harus belajar dulu membaca Al-Quran. Barulah kemudian dia bisa membaca Al-Quran itu. Berarti untuk membaca Al-Quran itu seseorang itu harus berilmu. Ilmu apa yang harus dimiliki oleh orang itu? Ilmu membaca Al-Quran. Nah, bagaimana caranya belajar membaca Al-Quran? Bagaimana caranya mendapatkan ilmu untuk belajar membaca Al-Quran? Nah, Iqra ini adalah metode 10 metode untuk belajar membaca Al-Quran dengan cara cepat. Nah, setelah orang itu belajar dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 sampai Iqra 6, kalau dia sudah selesai di dalam atau dia sudah pandai membaca sampai ke Iqra 6 seperti ini pelatihannya dari awal dari Iqra 1, maka orang itu akan pandai membaca Al-Quran seperti yang ini. Nah, kelihatan kan? Nah, untuk membaca tulisan yang kecil-kecil disambung-sambung seperti ini, orang itu harus belajar ilmu membaca Al-Quran. Nah, dia itu hanya ada di dalam Iqra, pelajaran singkat atau pelajaran cara cepat membaca Al-Quran. Ini diajarkan dari hurufnya 1 biji. Huruf 1, 2, 3 terpisah seperti ini, dan kemudian sampai digabung banyak seperti ini. Nah, itulah yang maksud saya itu. Untuk mendapatkan sebuah ilmu, orang itu harus berilmu. Nah, ilmu Al-Quran, ilmu membaca Al-Quran, harus pandai membaca Iqra atau harus belajar Iqra. Setelah dia lulus membaca Iqra, kemudian dia pandai atau bisa membaca Al-Quran seperti ini. Nah, setelah pandai dia membaca Al-Quran seperti ini, dia harus lagi belajar namanya ilmu terjemahan. Nah, ilmu terjemahan itu memperjemahkan tulisan-tulisan Arab ini ke bahasa Indonesia. Kalau dia orang Indonesia, kalau dia orang Jepang, ya harus belajar memperjemahkannya ke bahasa Jepang. Kalau dia orang Inggris, ya belajar
ke bahasa Inggris. Begitu juga dalam sholat. Sholat itu juga ada tingkatannya. Nah, untuk mendapatkan tingkatan di dalam sholat itu, orang tuh harus belajar dulu sholat biasa, sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktunya itu bagus, baru dia kemudian nanti meningkatkan ke sholat sunat. Baru nanti sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud. Nah, sholat itu ada tingkatannya juga. Ada ayat-ayat khusus yang dipakai untuk dibacakan di dalam sholat itu, di dalam bentuk doa kepada Tuhan. Baru doa kita itu dikabulkan Tuhan. Kalau sholatnya tidak berilmu, ya sholatnya tidak dianggap Tuhan tidak berkelas, atau sholatnya anak kecil. Nah, setelah orang itu pandai membaca Al-Quran, dia tidak keburu gitu untuk belajar tafsir. Kayak saya inilah misalnya ini. Saya ini hanya pandai baca Al-Quran tapi tidak pandai menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya saya membaca atau membeli Al-Quran yang ada terjemahannya seperti ini. Nah, jadi bagi kawan-kawan hidup di zaman canggih ini tidak perlu khawatir gitu. Tidak pandai pun membaca Al-Quran bukan berarti kita tidak harus atau tidak boleh membaca Al-Quran, tidak begitu. Jadi kalau kawan-kawan tidak pandai membaca Al-Quran, jangan nunggu dulu pandai membaca Al-Quran, terus baru kemudian membaca Al-Quran. Itu nanti takutnya itu, kematian itu datang lebih awal daripada kita pintar. Jadi di dalam belajar itu tetap harus berusaha. Kita misalnya ini belajar Iqra, kemudian beli Al-Quran yang ada terjemahannya seperti ini. Nah, ini Arabnya dan ini Latinnya atau bahasa Indonesianya di sini nih. Fastaftihim. Ini apa fastaftihim ya? Coba baca di sini. Nah, sama. Fastaftihim aham asaddu. Nah, di sini sama ahum asaddu kalqam. Nah, lebih canggihnya lagi, ini ada terjemahannya langsung. Nah, ini terjemahannya. Maka katakanlah kepada mereka musyrik Mekah, kaum musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Nah, ini arti dari ayat ini. Nah, kalau kawan-kawan tidak pandai membaca Arabnya, kawan bisa baca ini Latinnya. Nah, itu yang disebut ilmu. Jadi dengan ilmu itu kita bisa menjadi pintar, bisa menjadi cerdas, dan bisa menjadi tahu sesuatu yang tidak tahu. Walaupun kita tidak pandai membaca Al-Quran yang ini, ya tidak apa-apa. Jangan tergantung kepada harus pandai dulu, tidak begitu. Bahkan orang yang tidak pandai membaca tulisan tidak pandai pun, jika dia mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala. Allah itu akan memberikan pahala kepada orang itu. Ketika dia mendengarkan orang membaca Al-Quran, duduk di dalam masjid, nah itu akan mendapatkan pahala. Nah, itulah uraian singkat dari saya, kawan-kawan. Tujuan saya itu supaya kawan-kawan itu tetap terinspirasi, semangat terus untuk belajar. Jangan sampai menghabiskan sisa umur yang diberikan Tuhan itu hanya untuk mengurus urusan dunia yang tidak pernah selesai-selesai. Jadi urusan dunia itu walaupun kita kejar dunia itu, dia tidak akan pernah selesai urusan dunia itu. Karena dunia ini sudah ada sebelum kita lahir ke atas dunia ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan membaca tafsir surat Maryam. Nah, mulai kelihatan ya. Ini HP-nya goyang-goyang nih, kawan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.
Lalu dia memasang tabir yang melindungi mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sorry kawan, ini saya salah membuka halaman. Harusnya halaman yang ini. Tapi tidak apa-apa. Surat Maryam ayat ke-41. Nah, ini yang maksud saya yang. Karena sini sudah saya tandai kemarin, berarti video saya sebelumnya sudah sampai di ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita surat Maryam ini sudah selesai sebenarnya. Ini masuk ke cerita Nabi Ibrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ayat 42. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong sedikitpun?" Ayat ke-43. Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayat 44. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Ayat 46. Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Maka tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama." Nah, itulah perkataan atau perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu dari Allah, wahyu kenabian, sehingga dia beriman teguh kuat kepada Allah. Sedangkan dan kemudian ditimbulkan rasa benci di dalam dirinya itu kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Salah satunya itu menyembah berhala. Dan bapak Nabi Ibrahim itu bukan saja penyembah berhala, tapi dia seorang ahli pembikin berhala. Jadi Tuhan-Tuhannya yang orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu, pembikin Tuhan-Tuhan itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Dan kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim sehingga dia membenci perbuatan bapaknya itu dan mengajak bapaknya itu untuk beriman kepadanya. Tapi bapaknya itu mengatakan, "Pergilah engkau dan jangan kembali," katanya. "Pergilah dalam waktu yang lama," dengan harapan bapaknya itu supaya Ibrahim ini nanti sadar dan kemudian kembali lagi kepadanya. Itu yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Maryam ini. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Nanti akan kita sambung kembali di ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.